Wahai suamiku, Kasihku, kita akan milih bersama. sesungguhnya istriku, Kesediaanmu, Allah Nasamurata. Ya. Kita akan melewati ini bersama. wahai istriku, ujian ini berat. Aku bisa istiqomah. Selalu Tuhanku Tuhan. Sabarlah selalu bersama. Aku berserah padamu Engkau ya Allah. tabah. Terima kasih sisimu. Kita akan melewati ini bersama. Ya, kesetiaanmu memberiku kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian merasakan kehilangan yang begitu berat hingga dunia terasa hancur? Inilah kisah Nabi Ayub dan kesetiaan istrinya. Doa yang lirih, ujian yang tak tertahankan, dan mukjizat yang mengubah duka menjadi cahaya iman. Saksikan perjalanan sabar dan cinta yang abadi ini. Di negeri yang subur dan damai, lahirlah seorang hamba pilihan Allah, Nabi Ayub, yang dikenal karena kesalehan dan ketekunannya dalam beribadah. Sejak muda, hatinya senantiasa tertuju pada Allah, tak pernah tergoda oleh gemerlap dunia, meski Allah menganugerahi kekayaan yang melimpah. Ladang-ladang yang hijau, ternak yang sehat, dan harta yang berlimpah adalah bagian dari kehidupan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Namun bagi Ayub, semua itu hanyalah titipan yang harus disyukuri, bukan untuk disombongkan. Setiap pagi, ia bangun dengan wajah berseri-seri, bersyukur atas nikmat yang ia miliki, dan malamnya dihabiskan untuk berdoa dan mengingat kebesaran Sang Pencipta. Ia dikenal di seantero negeri sebagai teladan bagi orang-orang yang ingin hidup selaras antara dunia dan akhirat. Harmoni hidupnya tidak hanya tercermin dari hartanya, tetapi juga dari keluarga yang ia bina dengan penuh kasih sayang. Istrinya, sosok yang lembut hati namun tegar, menjadi tiang penopang dalam rumah tangganya. Mereka hidup sederhana meski kaya, penuh cinta tanpa harus memamerkan kemewahan. Setiap senyum, setiap sentuhan, dan setiap kata yang keluar dari bibir istrinya adalah doa yang menguatkan Ayub dalam perjalanan spiritualnya. Kehadiran sang istri bukan sekadar pendamping hidup, tapi juga sahabat dan penguat iman, yang selalu mengingatkan untuk tetap bersyukur di setiap kondisi. Kehidupan mereka dipenuhi dengan tawa anak-anak yang lincah, halaman rumah yang selalu bersih, dan malam-malam yang hangat di bawah cahaya lampu minyak, tempat keluarga berkumpul dan bercerita. Ayub tidak pernah melupakan asal-usulnya, dan selalu menanamkan nilai kebaikan pada anak-anaknya, bahwa semua harta dunia hanyalah amanah, dan Allah lah satu-satunya yang abadi. Ia mengajarkan mereka untuk bersyukur tidak hanya ketika nikmat datang, tetapi juga ketika hidup menghadirkan tantangan. Sebuah rumah yang penuh kasih dan iman, yang menjadi saksi akan kesetiaan Ayub pada Allah. Namun, di balik segala kemewahan dan kebahagiaan itu, Allah, Sang Maha Penguji, memiliki rencana yang tak seorang pun tahu sebelumnya. Sebagai hamba pilihan, Ayub akan diuji, bukan karena kurangnya iman, melainkan sebagai bentuk pengangkatan derajatnya di sisi Allah. Ujian itu datang perlahan, seperti kabut yang menyelimuti pagi yang cerah. Ia tidak menyadari bahwa ketenangan dan kekayaannya akan segera diuji, bahwa kesabarannya akan diukur bukan oleh kata-kata, tetapi oleh kehilangan, penderitaan, dan kesedihan yang mendalam. Hari-hari yang tampak tenang itu pun mulai berubah ketika satu persatu nikmatnya diuji. Ternak yang menjadi sumber penghidupan mulai hilang, harta benda raib dalam sekejap, dan ketenangan rumah yang dulu hangat mulai diuji dengan desas-desus dan pandangan miring orang-orang di sekitarnya. Meski begitu, Ayub tetap teguh, menenangkan hati istrinya, dan mengingatkan anak-anaknya untuk tetap bersyukur. Ia percaya, ujian adalah cara Allah memurnikan iman, bukan untuk menghancurkan. Kesalehan dan kesabaran menjadi perisai yang menuntunnya menghadapi gelombang hidup pertama ini. Dalam sunyi malam yang hening, Ayub sering termenung memandang bintang-bintang, bertanya pada hatinya sendiri tentang makna hidup dan ujian. Ia tahu, tidak ada seorang pun yang lolos dari cobaan, dan setiap penderitaan yang Allah kirimkan adalah bentuk kasih sayang yang tersembunyi. Ia meneguhkan hati, merapalkan doa-doa kecil yang penuh kerendahan, dan mempersiapkan diri untuk perjalanan iman yang lebih berat. Bab pertama ini menutup tirainya dengan pesan sederhana namun abadi. Kesalehan bukan hanya tentang doa dan ibadah, tetapi tentang kesabaran, syukur, dan keyakinan bahwa Allah selalu melihat dan menjaga hamba-Nya,
meski di saat ujian paling berat sekalipun. Ketika pagi tiba dengan cahaya keemasan yang menembus jendela rumahnya, Ayub merasakan sesuatu yang berbeda. Suasana damai yang biasa menyelimuti rumahnya kini terasa hampa, seperti ada kabut yang menutupi setiap sudut kebahagiaan. Ternak yang merumput di ladang, yang biasanya bergerombol dengan sehat, kini hanya menyisakan kesunyian yang menusuk hati. Para pekerja yang setia datang dengan wajah muram, membawa kabar yang membuat darah di tubuh Ayub bergetar. Sebagian besar hartanya telah hilang dalam sekejap karena bencana yang datang tanpa peringatan. Ayub menatap ladangnya yang kini kosong. Tanah yang dulu subur kini hancur diterjang banjir dan angin kencang. Setiap langkahnya terasa berat, tapi hatinya tetap teguh. Segala puji bagi Allah yang memberi dan yang mengambil. Gumamnya lirih, menahan kepedihan yang menggulung di dadanya. Di balik ujian ini, ada ketenangan yang tak terlihat oleh mata orang lain. Ketenangan seorang hamba yang yakin bahwa harta hanyalah titipan dan imanlah yang kekal. Istrinya berdiri di sampingnya. Wajahnya memerah menahan tangis. Ia tahu, kehilangan ini bukan sekadar harta, tetapi simbol dari awal ujian panjang yang akan mereka jalani. Namun, alih-alih menyerah pada kesedihan, sang istri menunjukkan kekuatan yang tak banyak orang miliki. Dengan lembut ia memegang tangan Ayub, menguatkan, menenangkan, dan mengingatkannya bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Kehadiran sang istri seperti cahaya di tengah gelapnya musibah. Kehilangan harta bukan hanya soal materi, ia membawa perubahan dalam setiap detik kehidupan. Anak-anak mereka kini menatap Ayub dengan mata bingung dan sedih. Bertanya-tanya mengapa dunia yang mereka kenal tiba-tiba berubah. Ayub menundukkan kepala, menatap mereka dengan penuh kasih, dan menjelaskan dengan suara yang tenang, Allah sedang menguji kita, dan setiap ujian membawa hikmah yang tersembunyi. Meski sulit dipahami oleh anak-anak, kata-katanya menanamkan benih kesabaran sejak dini. Hari demi hari, Ayub berjalan di ladang yang kini kosong, menyentuh tanah yang dulu memberinya kehidupan. Setiap debu yang berterbangan di angin seakan menjadi pengingat bahwa dunia ini sementara, dan yang abadi hanyalah iman. Ia mulai melihat kembali hidupnya dari perspektif yang berbeda. Tidak lagi sebagai orang kaya yang bergantung pada harta, tetapi sebagai hamba yang bergantung sepenuhnya pada Allah. Setiap doa yang dipanjatkannya kini lebih dalam, lebih tulus, dan lebih penuh kesadaran akan kebesaran Sang Pencipta. Tetapi kehilangan ini juga membawa godaan yang tak kalah berat. Tetangga dan orang-orang di sekitarnya mulai menatap dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Sebagian menganggap Ayub tersesat, sebagian lagi menebak-nebak dosa yang mungkin membuat Allah mengambil hartanya. Mendengar celaan itu, Ayub hanya tersenyum kecil dan membalasnya dengan doa. Ia tahu, penghakiman manusia lemah dibandingkan pengaturan Allah yang sempurna. Kesabarannya menjadi perisai yang menahan pedihnya hinaan. Pada saat yang sama, sang istri harus bekerja lebih keras dari sebelumnya. Dulu, ia hanya menjaga rumah dan anak-anak, tetapi kini ia harus keluar mencari nafkah dan mengatur kehidupan yang berubah drastis. Meski lelah dan diterpa celaan orang, ia tidak pernah meninggalkan Ayub. Setiap pekerjaan, setiap tetes keringat, adalah bukti kesetiaan yang tidak ternilai, sebuah pelajaran tentang cinta dan pengabdian yang jauh lebih besar daripada harta yang telah hilang. Ayub sendiri tidak menutup diri. Ia membantu istrinya sebisa mungkin, membersihkan rumah yang kini sederhana, menyiapkan makanan seadanya, dan selalu memberi semangat kepada anak-anak. Ia menunjukkan kepada keluarga bahwa kehilangan harta tidak menghilangkan kasih sayang, iman, atau kehormatan. Bahkan di tengah kekosongan materi, rumah itu tetap hangat karena cinta dan keteguhan hati yang tidak bisa dirampas oleh dunia. Hari-hari pun bergulir dengan kesunyian dan kerja keras. Namun setiap malam, Ayub menatap langit dan mengingat janji Allah, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kata-kata ini menjadi mantra yang menenangkan hatinya, menegaskan bahwa ujian hanyalah sementara, dan hikmah selalu tersembunyi di balik setiap musibah. Dalam doa-doanya, Ayub memohon agar hati tetap teguh dan keluarga tetap bersatu, sambil menerima kenyataan pahit dengan kesabaran yang tiada tara. Akhirnya,
Gambaran Ayub yang duduk di pelataran rumahnya, menatap langit senja yang memerah, bersama istri dan anak-anak yang tetap setia di sisinya. Harta telah pergi, namun iman, kesabaran, dan cinta keluarga tetap utuh, seperti batu karang yang kokoh di tengah ombak. Satu pesan penting, kehilangan duniawi tidak membuat manusia hancur, jika hati tetap bersandar pada Allah, dan kesetiaan sejati akan selalu menjadi cahaya di masa paling gelap. Ketika kesunyian malam menelan desa, Ayub menatap rumahnya yang kini hampa. Meski harta telah hilang, hatinya tetap kuat karena kesabaran. Namun kini ujian mulai menyentuh sisi yang lebih lembut, anak-anaknya. Satu persatu buah hatinya terserang penyakit misterius yang membuat mereka lemah dan lelap dalam kesakitan. Tangisan anak-anak, yang dulu menjadi suara riang di rumahnya, kini menjadi musik duka yang menghancurkan hati setiap orang yang mendengarnya. Ayub merasakan pedih yang tak bisa diungkapkan kata, namun ia menahan diri untuk tetap tegar. Istrinya, yang selama ini menjadi sandaran dan kekuatan, kini berdiri di samping Ayub, memeluk anak-anak yang lemah dengan penuh cinta. Setiap tetes air mata yang jatuh dari wajahnya adalah doa, harapan, dan pengorbanan. Ia menatap Ayub, dan dalam diam mereka saling memberi kekuatan, menyadari bahwa iman mereka akan diuji lebih keras daripada sebelumnya. Kesetiaan sang istri kini diuji, bukan hanya pada kehilangan materi, tetapi pada kesedihan yang menimpa buah hati mereka. Ayub berusaha menenangkan anak-anaknya dengan senyum yang nyaris memaksa dirinya sendiri. Ia membisikkan doa di telinga mereka, memegang tangan mungil yang lemah, dan merasakan setiap detik hidup mereka bagai jarum yang menusuk hati. Ia tahu, tak ada obat di dunia ini yang bisa menyembuhkan kecuali kehendak Allah. Hatinya dipenuhi rasa cinta yang mendalam sekaligus ketakutan, sebuah kombinasi yang membuatnya semakin dekat dengan Sang Pencipta. Setiap malam, Ayub duduk sendiri di pelataran rumah, menatap bintang, bertanya dalam hati, mengapa Allah memberinya ujian bertubi-tubi? Namun, setiap kali keraguan menyentuh hatinya, ia mengingat semua nikmat yang pernah diberikan, kesehatan sebelumnya, keluarga yang setia, dan harta yang dulu ia syukuri. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa kehilangan ini bukan kutukan, tetapi panggilan untuk mendekatkan diri lebih pada Allah. Kesedihan tidak hanya menyelimuti Ayub, tapi juga mengguncang seluruh desa. Para tetangga mulai berbisik, sebagian menyebutnya malang, sebagian lagi mempertanyakan iman keluarganya. Namun Ayub dan istrinya tetap teguh, menolak untuk menaruh amarah atau kebencian pada siapapun. Mereka menyadari bahwa ujian sejati bukan hanya menghadapi kehilangan, tetapi juga tetap menjaga hati dari dendam dan keputusasaan. Seiring waktu, penyakit itu merenggut beberapa anak mereka. Rumah yang dulu penuh canda kini sunyi, hanya suara tangisan ibunya yang mengisi ruang. Ayub menahan derita yang begitu dalam, merasakan setiap patah hati anak-anaknya seperti potongan jiwa yang hilang. Namun ia menundukkan kepala, memohon ampunan dan ridha Allah, menyadari bahwa setiap makhluk di bumi hanyalah pinjaman sementara dari Sang Pencipta. Istrinya, meski luluh hatinya, tetap berdiri kokoh di sisi Ayub. Ia menyeka air mata suaminya, memeluknya erat, dan berkata bahwa mereka harus tetap tegar. Ayub, Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Kita tidak sendiri, katanya. Kata-kata itu bukan sekadar penghiburan. Itu adalah kekuatan yang menyalakan kembali cahaya dalam kegelapan yang menelan rumah mereka. Kesetiaan dan cinta yang tulus menjadi benteng terakhir mereka menghadapi ujian paling memilukan. Dalam kesedihan yang mencekam, Ayub mulai merenungkan makna hidup dan kematian. Ia menyadari bahwa dunia hanyalah sementara, dan setiap anak, setiap harta, bahkan tubuhnya sendiri hanyalah titipan. Ia belajar melepaskan dengan hati yang ikhlas, memahami bahwa kehilangan bukanlah kehancuran, melainkan perjalanan untuk membersihkan jiwa dari keterikatan duniawi. Setiap doa yang dipanjatkannya kini terdengar lebih tulus, lebih berat dengan air mata dan cinta yang tak terucap. Malam demi malam, Ayub dan istrinya duduk bersama, menatap langit yang luas, dan merasakan hadirnya Allah di tengah kesedihan mereka. Mereka berbicara dalam hati,
menyatukan doa untuk anak-anak mereka, dan membangun kembali iman yang diguncang bencana. Kesedihan tidak menghancurkan mereka, melainkan memperkuat hubungan mereka dengan Allah dan dengan satu sama lain. Ayub yang duduk di samping istri, memegang tangan yang sama yang dulu menemaninya ketika harta mereka hilang. Kini mereka menghadapi ujian yang lebih berat, kehilangan anak-anak. Namun di tengah gelap, mereka menemukan cahaya iman, kesabaran, dan cinta tanpa syarat. Pesan ini jelas, penderitaan terdalam sekalipun bisa menjadi jalan menuju ketinggian iman, dan kesetiaan dalam ujian adalah teladan yang abadi bagi setiap hamba Allah. Setelah kehilangan harta dan anak-anak tercintanya, kehidupan Ayub seakan tidak memberi jeda bagi ujian. Kini, tubuhnya sendiri menjadi medan pertempuran. Ruam yang gatal dan luka yang tak kunjung sembuh mulai menutupi kulitnya, membuatnya merasakan sakit yang menembus tulang dan jiwa. Setiap gerakan menjadi beban, setiap langkah menjadi perjuangan, namun hatinya tetap teguh. Ia menatap cermin yang retak, melihat bayangan seorang pria yang dulu gagah, kini diliputi penderitaan, dan ia tersenyum dengan lirih. Istrinya, yang setia menemani, merasa pedih melihat suaminya terbaring lemah. Namun ia tidak pernah meninggalkan Ayub. Setiap malam ia membersihkan luka-lukanya, menyeka keringat, dan memeluknya dengan doa yang tak terucap. Kesetiaan wanita ini menjadi pelindung terakhir Ayub, cahaya yang menuntun hatinya agar tetap menoleh kepada Allah meski tubuhnya lemah dan tersiksa. Dalam setiap sentuhan, ia menyalurkan kekuatan spiritual yang tak bisa diukur oleh dunia. Ayub pun mulai mengalami pengasingan sosial. Orang-orang yang dulu mengaguminya kini menjauh, bahkan beberapa tetangga mengejek dan menganggapnya malang. Ia merasakan kesepian yang mendalam, tapi ia menundukkan kepala, menyadari bahwa penghakiman manusia hanyalah bayangan, sedangkan penilaian Allah adalah kebenaran sejati. Ia memanjatkan doa dalam sunyi, meminta agar hati tetap bersih, iman tetap kuat, dan kesabaran tak pernah goyah. Rasa sakit yang tiada tara bukan hanya fisik, tetapi juga menguji kekuatan mentalnya. Ia terbaring di tanah yang dingin, berpikir tentang segala nikmat yang telah hilang, dan menyadari betapa kecilnya manusia di hadapan Allah. Namun di balik semua penderitaan itu, Ayub menemukan kebesaran Allah yang tersembunyi, bahwa setiap luka dan setiap sakit adalah sarana untuk mendekatkan dirinya lebih pada Sang Pencipta. Tubuhnya yang rapuh justru menegaskan keteguhan imannya. Setiap malam, Ayub duduk di samping pelataran rumahnya, menatap bintang dan merasakan angin yang berhembus seolah membawa pesan dari Allah. Ia merenungkan setiap cobaan, harta, anak, dan kini tubuhnya sendiri. Dalam diam, ia belajar menerima ketentuan Allah tanpa keluhan, memahami bahwa sabar bukan sekadar menahan derita, tetapi memelihara hati agar tetap murni dan tunduk. Ia belajar bahwa kesakitan fisik hanyalah lapisan luar, sementara keteguhan hati adalah inti dari ujian ini. Istrinya tidak hanya menjadi penghibur, tetapi juga guru dalam kesabaran. Ia sering membisikkan kata-kata lembut yang menyejukkan hati Ayub. Ayub, Allah melihat setiap tetes air mata kita, setiap detik kesabaran kita. Kata-kata itu menjadi mantra spiritual yang menenangkan, menyalakan kembali keyakinan Ayub bahwa penderitaan ini sementara, dan rahmat Allah akan datang pada waktunya. Kesetiaan dan cinta sang istri semakin memperkuat kesabaran Ayub, menjadikannya semakin dekat dengan Allah dalam kesendirian. Seiring berlalunya hari, Ayub mulai berbicara pada dirinya sendiri tentang makna penderitaan. Ia menulis di dalam hati bahwa hidup bukan milik manusia, tetapi milik Allah yang maha bijaksana. Setiap detik sakit adalah pelajaran tentang ketidakabadian dunia. Setiap luka mengingatkan bahwa harta dan tubuh hanyalah titipan. Ia menemukan bahwa kesabaran bukan hanya menahan derita, tetapi menyadari tujuan hidup dan menghadapi kenyataan dengan hati yang lapang. Pada titik terendahnya, Ayub pernah tergoda untuk meratapi nasibnya dengan putus asa. Namun di saat itu, ia mendengar suara hatinya sendiri yang berkata, "Tetaplah bersabar, Ayub, karena Allah tidak pernah meninggalkan hambanya." Kata-kata itu seperti pelita di kegelapan,
memantulkan cahaya iman yang membuatnya menolak untuk menyerah. Ia menyadari bahwa ujian ini bukan hukuman, melainkan proses penyucian jiwa yang akan mengangkat derajatnya di sisi Allah. Sakit fisik Ayub kini menjadi simbol keteguhan iman. Tubuhnya yang rapuh dan penuh luka justru menjadi teladan bagi setiap orang yang melihatnya, bahwa iman bisa lebih kuat daripada penderitaan yang paling parah. Orang-orang yang semula mengejek mulai mengamati ketenangan dan kebesaran hatinya, menyadari bahwa kekayaan hati jauh lebih berharga daripada harta atau pengakuan manusia. Kesabaran Ayub menjadi pelajaran hidup yang menggetarkan setiap jiwa yang menyaksikannya. Ayub duduk di samping istrinya di teras rumah, menatap matahari yang perlahan terbenam, merasakan dinginnya angin malam namun hangat oleh cinta dan doa. Tubuhnya mungkin rapuh, anak-anaknya hilang, dan hartanya raib, namun iman dan kesabaran yang ia jaga adalah kekuatan yang tak tergoyahkan. Satu pesan abadi, ujian fisik dan sosial bisa menghancurkan dunia manusia, tetapi hati yang bersandar pada Allah tetap teguh, dan kesetiaan sejati selalu menjadi benteng paling kuat dalam menghadapi segala cobaan. Di tengah rumah yang kini sunyi dan penuh luka, sang istri Ayub menjadi pilar kekuatan yang tak tergoyahkan. Saat Ayub berjuang dengan sakit yang tak terperi, ia menanggung beban yang tak kalah berat. Tidak ada tetangga yang menolong, tidak ada sanak saudara yang datang, bahkan pandangan penuh cemooh menghampiri dari setiap sudut desa. Namun, ia tidak pernah meninggalkan suaminya. Setiap langkahnya dipenuhi niat tulus, melindungi suami dan mempertahankan iman keluarga. Ia bekerja tanpa henti. Pagi dimulai dengan membersihkan rumah dan merawat Ayub yang sakit, siang dihabiskan mencari makanan seadanya, dan malam diakhiri dengan doa panjang bagi keselamatan suami. Keringat dan air matanya bercampur, namun wajahnya tetap tegar. Kesabaran dan pengorbanannya menjadi doa yang hidup, menyelimuti Ayub dengan rasa cinta dan ketenangan yang menembus sakitnya. Ia tahu, dalam kesetiaan ini tersembunyi kekuatan yang Allah anugerahkan hanya bagi hati yang tulus. Para tetangga yang dulu memandang rendah kini menyaksikan keteguhan wanita ini. Ia dicemooh, disebut bodoh karena tetap setia pada seorang suami yang kehilangan segalanya, bahkan tubuhnya sendiri diserang penyakit. Namun, setiap ejekan baginya adalah kesempatan untuk menegaskan iman, bukan untuk membalas. Ia menatap mata Ayub dengan keyakinan, selama Allah melihat, tidak ada kehinaan yang nyata, hanya ujian yang harus dihadapi dengan hati murni. Ketika Ayub lemah, bahkan sulit untuk mengangkat kepala, sang istri menjadi tangan dan kaki yang menegakkannya. Ia memberinya minum, menyeka darah dan nanah dari tubuhnya, dan mengelus kepala suaminya dengan doa yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kata lembutnya adalah obat bagi hati yang rapuh. Setiap senyumnya menjadi cahaya yang menembus kelamnya malam dan penderitaan. Kesetiaan ini bukan sekadar pengabdian, tetapi manifestasi dari iman yang tulus kepada Allah. Malam-malam panjang menjadi saksi pengorbanannya. Ia duduk di samping Ayub, menatap luka-lukanya, dan memanjatkan doa dengan suara lirih. Kata-kata itu tidak hanya menenangkan Ayub, tetapi juga menyalakan kekuatan dalam dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa ujian terbesar bukan hanya kehilangan duniawi, tetapi menjaga hati tetap bersih dan setia ketika dunia menolehkan punggungnya. Kesetiaan menjadi doa yang hidup, menembus kegelapan dan penderitaan. Dalam keseharian yang penuh kesulitan, sang istri menemukan kekuatan dari kesabaran. Ia belajar untuk tidak menunggu pujian manusia, karena ia tahu, pengakuan yang paling penting datang dari Allah. Setiap tetes air mata dan keringatnya menjadi saksi bahwa cinta sejati tidak diukur dari kemewahan, tetapi dari keteguhan di saat penderitaan paling dalam. Ia mengajarkan bahwa kesetiaan adalah harta yang tak ternilai, lebih berharga daripada seluruh dunia yang pernah mereka miliki. Sang istri juga menjadi guru bagi anak-anak yang tersisa, menanamkan nilai kesabaran, syukur, dan iman. Ia mengajari mereka untuk melihat penderitaan sebagai jendela menuju pengabdian dan kebaikan, bukan sebagai akhir segalanya. Anak-anak belajar dari keteguhannya bahwa cinta dan doa bisa menguatkan keluarga ketika dunia seolah berbalik menentang mereka.
Kesetiaan ibu menjadi lentera dalam kegelapan yang menimpa keluarga mereka. Bahkan ketika Ayub menolak makan atau minum karena sakit dan kelelahan, ia tetap sabar dan menenangkan, tidak pernah menyerah pada keputusasaan. Ia menundukkan kepala dan memanjatkan doa, sambil menyiapkan makanan seadanya dan membimbing suaminya untuk menerima keadaan dengan hati yang lapang. Kesetiaan yang ia tunjukkan adalah kombinasi dari keberanian, cinta, dan iman yang menyala di tengah kesedihan paling dalam. Sang istri juga menjadi jembatan bagi Ayub untuk terus mengingat Allah. Ia mengingatkannya untuk berdoa, bersabar, dan tetap bersyukur meski dunia tampak memusuhinya. Dalam keheningan malam, mereka duduk bersama, berbagi doa, dan merasakan bahwa cinta mereka bukan sekadar duniawi, tetapi menjadi bagian dari ibadah yang diterima Allah. Kesetiaan ini membawa ketenangan yang lebih besar daripada segala kekayaan dunia. Gambaran sang istri yang duduk di samping Ayub, menatap langit senja bersama, tangan mereka saling menggenggam. Tubuh Ayub sakit, anak-anak hilang, harta lenyap, namun kesetiaan dan cinta sang istri menjadi cahaya yang tak padam. Satu pesan abadi, dalam kesulitan terbesar, kesetiaan yang tulus bukan hanya menyelamatkan hati yang dicintai, tetapi juga menjadi jalan menuju ridha Allah, simbol cinta sejati yang tidak tergoyahkan oleh dunia atau penderitaan. Setelah kehilangan harta, anak-anak, dan merasakan penderitaan tubuh yang tak tertahankan, Ayub kini duduk dalam keheningan yang menyayat hati. Tubuhnya penuh luka, wajahnya letih, dan hatinya lelah menanggung ujian yang bertubi-tubi. Namun di tengah sunyi itu, sebuah suara lirih terdengar dari bibirnya, doa yang terlahir dari kedalaman iman, doa yang tidak sekadar kata-kata, tetapi helaian jiwa yang menembus langit. Ia memohon dengan rendah hati, menundukkan kepala, dan mengakui bahwa hanya Allah lah yang mampu memulihkan segala yang hilang. Doa Ayub bukan doa biasa. Ia memulai dengan kesadaran penuh akan kekurangan dirinya, mengakui kelemahan manusiawi, dan merendahkan hati di hadapan Sang Maha Kuasa. Ia memohon bukan karena putus asa, tetapi karena iman yang tumbuh lebih kuat di setiap tetes penderitaan. Kata-katanya, walau lirih, bergema di angkasa, menembus langit dan meresap ke dalam hati yang mendengar. Ini adalah doa yang lahir dari kesabaran panjang dan keteguhan yang tiada tara. Sang istri duduk di sampingnya, menatap suaminya dengan mata basah oleh air mata dan haru. Ia menahan isak, menyadari bahwa doa suaminya adalah cerminan iman yang begitu tulus dan pengabdian yang murni. Dalam hati, ia ikut berdoa, meresapi setiap kata yang keluar, merasakan energi spiritual yang menguatkan mereka berdua. Kesetiaan dan cinta yang ia tunjukkan selama ini menjadi perantara doa yang menembus langit. Ayub mengangkat tangannya, meskipun tubuhnya lemah, dan menundukkan diri dengan sepenuh jiwa. Ia meminta bukan hanya kesembuhan fisik, tetapi juga keteguhan hati untuk menerima setiap takdir, ketabahan untuk menanggung ujian yang mungkin masih akan datang, dan pengampunan dari Allah atas segala hilafnya. Doa itu bukan permintaan egois, tetapi doa seorang hamba yang sadar bahwa dunia hanyalah titipan, dan segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah semata. Ia terus berdoa, dengan suara lirih yang nyaris tak terdengar oleh manusia di sekitarnya. Kata-kata itu mengalir seperti air, lembut namun menembus, membersihkan hati dari keluhan, dan menggantinya dengan pengharapan yang murni. Setiap doa menandai perjalanan panjang Ayub, dari kekayaan, kehilangan, penderitaan, hingga kesabaran yang sempurna. Langit seakan mendengar, dan angin malam menyebarkan gema doa yang penuh keikhlasan ke seluruh penjuru dunia. Dalam doa itu, Ayub mengingatkan dirinya tentang harta yang dulu dimilikinya, tentang anak-anak yang hilang, dan tentang tubuh yang kini sakit. Ia melepaskan segala keterikatan duniawi, memohon agar Allah menggantikan kesedihan dan kehilangan dengan rahmat yang tiada terhingga. Ia menyadari bahwa tidak ada yang abadi kecuali Allah, dan bahwa setiap doa yang lahir dari hati yang bersih adalah jembatan menuju keajaiban yang mungkin belum terlihat oleh mata manusia. Sang istri terus berada di sisi Ayub, menyalurkan energi cinta dan kesabaran yang telah ia pelihara sejak awal ujian. Ia memandang Ayub,
dan di dalam mata suaminya, ia melihat ketenangan yang jarang terlihat sebelumnya. Doa yang lahir dari penderitaan panjang kini membuahkan cahaya iman yang memancar dari dalam diri Ayub, sebuah cahaya yang mampu menenangkan jiwa yang paling gelisah sekalipun. Ketika malam berganti pagi, doa Ayub tidak berhenti. Ia memanjatkan setiap kata dengan keyakinan bahwa Allah mendengar, bahkan saat dunia seolah menutup telinga. Doa itu tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tetapi mengalir perlahan seperti sungai yang membasahi tanah kering, menembus setiap lapisan hati yang patah. Kesabaran dan keteguhan hatinya kini menjadi doa yang hidup, menjadi saksi bagi setiap ujian yang ia lalui. Dalam diam, Ayub merasakan hadirnya ketenangan yang luar biasa. Luka-luka di tubuhnya tidak serta-merta hilang, tetapi hatinya mulai dipenuhi ketentraman. Ia menyadari bahwa doa bukan hanya untuk meminta, tetapi juga untuk menerima dengan ikhlas. Doa yang lahir dari kesabaran panjang kini menjadi sumber kekuatan spiritual yang tak tergoyahkan, menguatkan hati untuk tetap teguh menghadapi sisa ujian yang mungkin masih menunggu. Gambaran Ayub dan istrinya duduk berdampingan, menatap langit senja, tangan mereka saling menggenggam. Doa lirih Ayub telah menembus langit, membawa harapan dan ridha Allah ke dalam kehidupan mereka. Satu pesan abadi, doa yang lahir dari kesabaran, cinta, dan iman yang tulus memiliki kekuatan untuk mengubah penderitaan menjadi jalan menuju rahmat Allah, dan bahwa langit selalu mendengar hamba yang berserah sepenuh hati. Hari itu, ketika Ayub menatap langit dengan doa yang tak henti-hentinya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Air yang jernih dan bersinar tiba-tiba muncul dari tanah di dekat rumahnya. Setiap tetesnya bagaikan cahaya yang menembus kegelapan penderitaan yang ia alami bertahun-tahun. Ayub, meski lemah, merasakan energi yang mengalir melalui tubuhnya, menyebarkan kehangatan hingga ke tulang dan hatinya. Air itu bukan sekadar penyembuh tubuh, tetapi simbol rahmat Allah yang menjawab kesabaran panjangnya. Istrinya yang setia menyaksikan dengan mata terbuka lebar. Air yang muncul dari tanah seakan memancarkan mukjizat, menghapus penderitaan yang selama ini menghantui keluarga mereka. Tanpa ragu, ia membantu Ayub untuk menyentuh air itu, membasuh luka-lukanya, dan merasakan setiap serat tubuhnya mulai dipulihkan. Air itu menyebarkan keajaiban yang tidak hanya fisik, tetapi juga spiritual. Sebuah pengingat bahwa kesabaran dan doa yang tulus selalu menemukan jalannya ke ridha Allah. Tubuh Ayub perlahan pulih. Luka-luka yang membekas, rasa sakit yang menembus setiap pori, mulai hilang. Setiap gerakan yang sebelumnya sulit kini terasa ringan, dan kekuatan yang hilang kembali mengalir melalui tangannya. Ia menatap langit dan menangis, bukan hanya karena sembuh dari sakit, tetapi karena kesadaran bahwa Allah mendengar setiap doa dan melihat setiap tetes kesabaran yang ia pertahankan bertahun-tahun. Lebih dari itu, kesembuhan Ayub menimbulkan keajaiban lain di sekelilingnya. Ladang yang tandus kembali subur, ternak yang hilang seakan muncul kembali, dan suasana rumah yang hampa kini penuh kehidupan. Nikmat yang hilang tidak hanya kembali, tetapi lebih berlimpah daripada sebelumnya. Allah mengganti semua yang hilang, sebagai bukti bahwa kesabaran yang murni akan selalu berbuah keberkahan yang tak terduga. Anak-anak yang tersisa kini tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ayub menatap mereka dengan mata penuh rasa syukur, menyadari bahwa kehidupan yang baru ini adalah hadiah dari doa dan iman yang teguh. Setiap senyuman mereka menjadi bukti nyata bahwa kesabaran, kesetiaan, dan doa yang tulus mampu mengubah duka menjadi kebahagiaan yang melebihi segala harta dunia. Rumah yang semula sepi kini kembali dipenuhi tawa, dan Ayub serta istrinya merasakan kedamaian yang sebelumnya hanya diimpikan. Mukjizat ini juga memberi pelajaran bagi orang-orang di sekitar mereka. Tetangga yang dahulu mencemooh kini menyaksikan sendiri kebesaran Allah. Mereka melihat bahwa penderitaan bukan akhir dari kehidupan, dan kesetiaan serta doa yang tulus memiliki kekuatan untuk memulihkan segalanya. Ayub dan istrinya menjadi teladan hidup yang menginspirasi, bukti nyata bahwa iman dan kesabaran jauh lebih berharga daripada sekadar harta atau pengakuan manusia. Di tengah pemulihan itu, Ayub duduk di bawah pohon rindang, menatap langit senja,
dan merenungkan perjalanan hidupnya. Ia sadar bahwa ujian panjangnya bukan sekadar cobaan fisik atau kehilangan duniawi, tetapi proses penyucian hati yang membuatnya semakin dekat dengan Allah. Setiap penderitaan, setiap air mata, dan setiap doa kini menjadi bagian dari kisah hidup yang abadi, kisah yang tidak hanya tentang ujian, tetapi tentang kemenangan iman dan kesabaran. Istrinya tetap berada di sisi Ayub, menatapnya dengan penuh cinta dan kebanggaan. Kesetiaannya diuji hingga batas terakhir, namun ia tetap teguh, menjadi saksi dari mukjizat yang lahir dari doa dan pengabdian suaminya. Air mata bahagia menetes di wajahnya, bukan karena harta atau kemewahan yang kembali, tetapi karena melihat iman dan kesabaran yang diuji kini membuahkan rahmat yang nyata. Kesetiaan dan cinta mereka menjadi pelajaran yang tak ternilai bagi siapapun yang menyaksikannya. Kehidupan mereka kini berbeda, bukan karena dunia memberi kembali segalanya, tetapi karena hati mereka telah matang dan bersih dari keterikatan duniawi. Setiap pagi menjadi momen syukur, setiap senja menjadi pengingat akan rahmat Allah, dan setiap langkah mereka di dunia ini penuh kesadaran akan kekuatan doa dan kesabaran. Bab ini menegaskan bahwa ujian yang paling berat sekalipun bisa berubah menjadi mukjizat jika hati tetap teguh dan doa tetap mengalir dengan tulus. Gambaran Ayub dan istrinya duduk bersama di pelataran rumah. Tangan mereka saling menggenggam, memandang ladang hijau dan ternak yang kembali. Mereka tersenyum, bukan sekadar karena dunia kembali, tetapi karena hati mereka telah dipenuhi ketenangan dan iman yang tak tergoyahkan. Kesabaran, kesetiaan, dan doa yang tulus mampu mengubah penderitaan menjadi rahmat, dan mukjizat selalu datang bagi hamba yang sabar serta setia pada Allah. Setelah melewati gelombang penderitaan yang tiada tara, kehidupan Nabi Ayub kini bersinar dengan ketenangan dan rahmat yang melimpah. Tubuhnya telah sembuh, anak-anak tumbuh sehat, dan ladang serta ternak yang hilang kembali dengan berlipat ganda. Namun, bagi Ayub, semua itu bukan sekadar kebahagiaan duniawi. Ia melihat lebih dalam pada pelajaran yang Allah tanamkan melalui ujian panjangnya. Ia menyadari bahwa kesabaran dan kesetiaan adalah harta yang lebih berharga daripada seluruh dunia. Ayub menatap istrinya dengan penuh rasa syukur. Istri yang setia telah menjadi tiang kekuatan dalam rumah tangga mereka, menyalurkan cinta, doa, dan kesabaran di setiap langkah. Tanpa pengorbanan dan keteguhannya, mukjizat yang mereka terima mungkin tidak akan seindah ini. Ayub menyadari bahwa kesetiaan yang tulus bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi menjadi jembatan bagi rahmat Allah yang lebih besar. Kisah mereka kini menjadi simbol nyata bahwa cinta sejati dan iman yang teguh selalu menghasilkan cahaya yang abadi. Ia mulai menceritakan pengalamannya kepada anak-anaknya, bukan sekadar tentang kekayaan yang datang dan pergi, tetapi tentang ujian, doa, dan kesabaran. Ia mengajari mereka untuk menilai dunia bukan dari gemerlap harta, tetapi dari kualitas hati dan keteguhan iman. Anak-anaknya belajar bahwa kehilangan, kesedihan, dan penderitaan bukan akhir dari segalanya, melainkan pelajaran berharga yang akan membentuk karakter dan kekuatan spiritual mereka. Masyarakat di sekitarnya mulai mengambil pelajaran dari kehidupan Ayub. Mereka yang dahulu mencemooh kini belajar menghargai sabar dan kesetiaan. Ayub dan istrinya menjadi teladan hidup yang menginspirasi generasi baru. Orang-orang datang untuk mendengar kisah mereka, untuk belajar bagaimana doa yang tulus dan kesetiaan dapat membawa mukjizat dan kebahagiaan yang tak ternilai. Kisah ini pun menjadi legenda yang hidup di hati setiap orang yang menyaksikannya. Ayub menegaskan kepada setiap orang bahwa ujian bukan tanda kutukan, melainkan sarana Allah untuk menyucikan jiwa. Setiap penderitaan yang ia alami telah menjadi proses pemurnian, menjadikannya hamba yang lebih dekat dan tawadhu di hadapan Allah. Kesabaran yang ia pelihara selama bertahun-tahun kini menjadi contoh hidup, bukti nyata bahwa iman dan doa memiliki kekuatan untuk menembus kegelapan yang paling pekat. Istrinya tetap menjadi pilar yang tidak tergoyahkan. Ia terus mengajarkan anak-anaknya tentang ketekunan, kesabaran, dan pentingnya meneladani iman orang tua. Ia menekankan bahwa kesetiaan bukan hanya tentang bertahan dalam kebahagiaan, tetapi lebih pada bagaimana tetap setia ketika dunia terasa menentang.
Ia menjadi lambang nyata dari cinta dan kesabaran yang mampu menembus penderitaan, dan kisahnya tercatat sebagai teladan yang abadi. Ayub pun menyadari bahwa semua cobaan yang pernah menimpa bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi untuk diwariskan sebagai pelajaran bagi generasi mendatang. Ia merenungkan bagaimana kesabaran, doa, dan kesetiaan yang tulus bukan hanya mengubah nasib pribadi, tetapi juga menebarkan cahaya bagi siapapun yang ingin belajar dari pengalaman hidup. Warisan ini lebih berharga daripada harta dunia yang fana. Seiring berlalunya waktu, kisah Ayub dan istrinya menjadi legenda yang mengajarkan umat manusia tentang kekuatan iman. Setiap orang yang mendengar kisah ini diingatkan bahwa penderitaan adalah ujian, kesabaran adalah perisai, dan kesetiaan adalah cahaya yang akan menuntun menuju rahmat Allah. Tidak ada kesedihan yang sia-sia bagi mereka yang meneladani iman dan keteguhan hati Ayub. Dalam setiap malam senja, Ayub duduk di pelataran rumah bersama istrinya, menatap langit yang luas, dan merasakan damai yang tak tergambarkan. Tubuhnya sehat, keluarganya utuh, dan harta mereka kembali. Namun yang paling berharga adalah hati mereka yang kini bersih, iman mereka yang teguh, dan cinta yang tak tergoyahkan. Mereka telah melalui ujian paling berat, dan dari situ lahirlah warisan abadi tentang kesabaran dan kesetiaan yang akan dikenang selamanya. Dunia mungkin penuh cobaan, dan kehilangan bisa menghampiri setiap hati, tetapi kesabaran yang murni dan kesetiaan yang tulus akan selalu membawa cahaya, mukjizat, dan rahmat Allah. Nabi Ayub dan istrinya mengajarkan bahwa ujian yang berat bukan akhir dari hidup, melainkan awal dari keteguhan hati, kedewasaan spiritual, dan warisan abadi yang akan memberi inspirasi bagi setiap generasi. Kisah mereka tetap hidup, menjadi teladan abadi bagi siapapun yang diuji. Setelah semua ujian dan mukjizat yang Allah berikan, kehidupan Nabi Ayub kini menjadi mercusuar bagi siapa saja yang mendengar kisahnya. Ia duduk di halaman rumah, menatap anak-anaknya bermain di ladang hijau, sambil merenungkan perjalanan panjang yang baru saja dilalui. Setiap luka yang pernah menempel di tubuhnya kini hanya menjadi kenangan, sementara setiap air mata yang jatuh telah menjadi benih hikmah yang tak ternilai. Ayub menyadari bahwa pelajaran hidupnya bukan hanya untuknya sendiri, tetapi untuk diwariskan kepada generasi mendatang. Ia mulai mengajarkan anak-anaknya tentang makna ujian. Harta dan ketenangan hanyalah titipan, Nak, katanya dengan suara lembut namun tegas. Yang abadi adalah iman, kesabaran, dan kesetiaan pada Allah. Ketika cobaan datang, jangan pernah menyerah atau membenci hidup. Justru itulah saat di mana hati kalian akan diuji, dan iman kalian akan bersinar. Anak-anak menatap Ayub dengan kagum, memahami bahwa setiap kata adalah pengalaman hidup yang telah terbukti oleh penderitaan dan mukjizat nyata. Lebih dari sekadar pengajaran keluarga, Ayub mulai berbagi kisahnya dengan masyarakat. Orang-orang dari desa-desa sekitar datang untuk belajar tentang kesabaran dan doa yang tulus. Mereka mendengarkan bagaimana Ayub tetap teguh ketika harta lenyap, anak-anak pergi, dan tubuhnya menderita. Cerita itu menggetarkan hati, bukan karena dramatisnya penderitaan, tetapi karena keteguhan iman dan kesetiaan istrinya yang menjadi contoh nyata kekuatan spiritual yang menyelamatkan keluarga. Ayub menekankan bahwa kesetiaan dan doa bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Ia menceritakan bagaimana istrinya tetap setia di saat seluruh dunia berpaling, dan bagaimana kesabaran panjangnya membuka jalan bagi mukjizat. Pelajaran itu bukan sekadar moral story, ia adalah panduan hidup yang mengajarkan manusia untuk tetap tegar, menguatkan hati, dan menjaga hubungan dengan Allah tanpa tergantung pada penilaian manusia. Masyarakat mulai menyadari bahwa kisah Ayub bukan hanya legenda, tetapi teladan hidup yang aplikatif. Mereka belajar menghargai ujian, menanamkan kesabaran, dan meneladani kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak Ayub tumbuh menjadi sosok yang bijaksana, sabar, dan penuh kasih, meneruskan warisan spiritual orang tua mereka. Jejak iman Ayub kini menyebar, tidak hanya melalui kata-kata, tetapi melalui kehidupan nyata yang mereka jalani. Setiap tahun, Ayub duduk bersama istrinya,
mengajarkan doa dan hikmah yang pernah membimbingnya. Mereka menceritakan bagaimana kehilangan harta, anak, dan kesehatan bukanlah akhir dunia, melainkan awal perjalanan menuju kedewasaan spiritual. Kisah itu menjadi ritual pembelajaran bagi keluarga dan tetangga, di mana setiap generasi baru menanamkan nilai sabar, syukur, dan kesetiaan dalam hati mereka sendiri. Ayub juga menekankan pentingnya memahami hikmah di balik setiap ujian. Ia mengajarkan bahwa tidak ada penderitaan yang sia-sia. Setiap kesulitan adalah pintu menuju kedekatan dengan Allah dan pencerahan hati. Anak-anaknya belajar untuk melihat masalah bukan sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Dengan cara ini, warisan Ayub bukan hanya berupa cerita, tetapi filosofi hidup yang melekat pada karakter setiap generasi. Selain pengajaran keluarga, Ayub menjadi inspirasi bagi masyarakat luas. Orang-orang dari jauh datang untuk belajar bagaimana menghadapi ujian dengan iman yang kuat. Kisahnya diterjemahkan ke dalam cerita rakyat, doa bersama, dan pengajaran moral di sekolah-sekolah, menjadikan Ayub bukan hanya hamba Allah yang sabar, tetapi simbol keteguhan spiritual yang abadi. Kesabaran dan kesetiaan yang ia tunjukkan menjadi referensi hidup yang nyata dan dapat diteladani oleh siapapun. Sang istri tetap menjadi simbol kesetiaan yang memandu semua itu. Tanpa pengorbanan dan doa tulusnya, pelajaran hidup Ayub tidak akan lengkap. Ia terus berada di sisi suaminya, menguatkan generasi baru, dan menjadi contoh bagaimana cinta yang ikhlas mampu menyelamatkan hati dan keluarga dari kesedihan. Jejaknya kini tidak hanya ada di keluarga, tetapi di hati setiap orang yang belajar dari kisah mereka. Dalam samudera penderitaan yang menenggelamkan harta, anak, dan tubuhnya, Nabi Ayub tetap berdiri, teguh seperti gunung yang tak tergoyahkan badai, didampingi seorang istri yang kesetiaannya melampaui kata-kata, menjadi lentera di tengah kegelapan. Setiap air mata, setiap luka, dan setiap doa yang lirih menjadi jembatan antara ujian dunia dan rahmat ilahi, menyalakan cahaya iman yang tak pernah padam. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang kehilangan dan mukjizat, tetapi simfoni hidup tentang kesabaran yang melampaui batas manusia, kesetiaan yang tak tergoyahkan, dan cinta yang ikhlas menjadi teladan abadi, sebuah warisan spiritual yang menembus waktu, mengguncang hati, dan menegaskan satu kebenaran. Hanya hamba yang sabar dan setia yang akan merasakan manisnya ridha Allah di setiap detik kehidupan.